Shalom warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Amin. Hari ini sama-sama kita mau mengupgrade diri kita melalui pesan Tuhan. Saya percaya pesan Tuhan jangan hanya dijadikan sebuah informasi, tetapi firman Tuhan harus menjadikan sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau itu terjadi maka Tuhan akan bawa naik kita. Amin. Kita akan dibawa naik, kita akan dijadikan kepala, dijadikan orang-orang yang diandalkan. Kita akan masuk ke ruang lingkup yang frekuensinya sama. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Ya, sebelum memulai saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Hari ini temanya adalah energi dan frekuensi terbaik dalam diri kita. Efesus 2 ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Ini adalah ayat yang mendasari kenapa kita ada di muka bumi ini. Ya, sudah dapat katakan amin? Kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Warga kerajaan sorga. Ayat ini menunjukkan bahwa saudara dan saya diciptakan sudah pertama-tama disetting, dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di depan ini ada kursi saudara. Ini pabrik yang buat. Menurut saudara ini dibuat dulu atau baru setelah itu, setelah jadi baru dirancang ini untuk apa fungsinya? Atau ini dirancang dulu, dipersiapkan dulu, baru dibuat? Ini dirancang dulu, disetting dulu bahwa kursi ini bisa untuk di atas 100 kilo. Kalau cuman buat 20-30 kilo tidak sekuat ini. Demikian juga tisu ini, tempat tisu dirancang benar-benar supaya bagus sekali untuk fungsinya menaruh tisu dan dilihat bagus. Dan semuanya ini dirancang terlebih dahulu, dipersiapkan. Seperti saudara dan saya dirancang Tuhan, dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu, baru jadi saudara. Dan saudara harus lakukan sesuai dengan fungsi yang Tuhan inginkan. Tuh saudara, bangku ini dinyatakan sukses karena sudah diuji coba bisa buat duduk 100 kilo lebih nih saya. Tapi menurut saudara, apakah kursi ini bisa digunakan untuk hal yang lain yang tidak sesuai? Bisa. Bisakah kursi ini dijadikan sebuah bentuk mic? Shalom warga kerajaan sorga. Enggak cocok saudara. Saudara, tisu ini bisa nggak selain buat taruh di meja saya dudukin, bisa nggak saudara? Bisa, tetapi bukan diperuntukkan untuk itu. Tahukah saudara bahwa hidup kita sebenarnya diperuntukkan untuk melakukan pekerjaan baik? Bisa nggak melakukan pekerjaan yang buruk? Bisa. Tisu ini kalau saya dudukin bisa, tapi akan merusak tempat tisu. Dan bisa terjadi juga merusak saya juga. Kursi ini bisa saya buat injak juga bisa. Tetapi kalau saya nggak hati-hati saya bisa terluka, bisa jatuh. Nah, inilah yang mendasari bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang benar. Tetapi ada satu oknum yang mencoba merusak apa yang Tuhan tujukan kepada kita. Tujuannya dirubah menjadi tujuan yang tidak baik. Oleh karena itu, saudara pernah ngalamin ada kereta yang pakai diesel yang dulu ya? Jejes, terus buka. Kiung, kiung. Mungkin zaman-zaman oma ya. Kereta yang pakai diesel yang hitam tuh, kalau kita ini hidung kita hitam gitu ya. Jejes, kiung, kiung, gitu ya. Tahukah saudara, kalau saudara dan saya hidupnya mau dipersiapkan dengan benar untuk melakukan pekerjaan baik,
maka bunyinya seperti kereta zaman dulu. Ya, sukses, 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 duit, duit. Kalau kita mau dipersiapkan melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kalau kita tidak mau dipersiapkan, kita menyimpang, maka bunyinya keretanya beda. Susah, 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 pusing, pusing. Oleh karena itu kita mesti sama-sama kembali apa yang Tuhan pesankan. Bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang sengaja dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Menjadi bunyi kereta yang pertama gimana saudara? Yang ngomong duit kayaknya lagi butuh banget lagi. Butuh banget ya, kalau bicara duit ya. Amin. Oke, warga kerajaan sorga, kembalikan lagi. Hari ini ada kebenaran firman yang menyambung bahwa kalau kita mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan, dimanapun kita berada, bukan di gereja aja. Saat kita di kantor, kita juga sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya bilang di kantor tempat saya bekerja, karena saya bekerja juga, saya ini melayani sambil bekerja. Saya bukan bekerja sambil melayani. Kalau saya bekerja, pasti saya mengeluh, pasti saya komplain. Saya tidak ada benefit, sedikit saya komplain. Saya ada dirugikan, saya komplain. Tetapi saya bilang, saya ini melayani sambil bekerja. Bekerja cuma sambil, tapi hidup saya melayani pekerjaan yang baik. Amin. Nah, dan karena saya melayani, saya dijadikan orang-orang yang diandalkan. Tadi kantor, dimanapun berada, dan saya dipertemukan sama orang-orang, sama owner-owner yang luar biasa. Dan akhirnya dia mau bekerja sama, kenapa? Saya melayani. Dan saya baru bekerja. Dan saya memberitahu, saya di sini bukan saya bekerja, saya melayani, saya bantu semaksimal mungkin. Nah, itu yang harus kita lakukan di hidup di dunia ini. Amin. Nah, energi dan frekuensi ini harus ada terbaik dalam diri kita. Setiap orang, setiap manusia pasti memiliki energi dalam dirinya. Dan ini dibuktikan bahwa di dalam diri kita, setiap aktivitas kita setiap hari, hidup kita mengandung energi. Dan yang menjadi sumber energi adalah Tuhan. Amin. Di sekitar kita, di daerah ini, di jalan-jalan ini pasti ada gardu listrik, betul? Semuanya dialirkan ke rumah-rumah sesuai dengan kapasitas listrik yang ada di rumah itu. Mau 1.200, 900, 1.300, 2.200, 3.500, 4.400, seperti itu ya. Dialirkan ke rumah-rumah. Nah, saya mau kasih contoh dulu nih supaya saudara bisa paham membedakan sumber energi, cara dapat energi, dan kita sebagai wadah yang menerima energi. Warga kerajaan sorga, kalau kita mau nonton TV, itu harus ada TV-nya, betul. Harus ada hardware-nya. Kalau kita mau nonton Netflix, harus ada aplikasinya, software-nya. Ya. Jadi kalau kita mau nonton TV, pasti harus ada hardware-nya. Dan kalau kita mau nonton Netflix, pasti harus ada aplikasinya. Nah, jadi yang paling penting kalau mau nonton Netflix harus ada apanya, saudara? Harus ada listriknya dong. Harus ada listriknya ya. Bukan ada hardware dan aplikasinya. Sebagus apapun hardware TV atau aplikasi atau paket yang mahal, kalau nggak ada power, kalau nggak ada listrik, maka kita nggak bisa nonton. Nah, berarti yang paling potensi utama untuk kita bisa nonton TV dan Netflix adalah sumber power atau listrik. Dan kalau gardu itu ada power ya, dan kita sebut adalah energi, sumber energi. Ya, ketahuilah dan sadarilah bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita ini terdiri dari 50 triliun sel. Setiap hari yang kita bawa ini 50 triliun sel. Saudara bisa lihat aja di Google ya. Dan satu selnya
itu 1,4 volt listrik. Artinya kalau dijumlahkan ada 70 triliun volt di dalam diri kita. Setiap hari kita bawa 50 triliun dengan 70 triliun volt. Ya. Saudara percaya bahwa dalam diri saudara ada energi? Kita buktikan kalau saudara punya energi. Nggak usah takut, nggak bakal kesetrum ya. Saudara angkat tangan saudara. Saudara tutup, saudara gosok-gosok. Ketahuan di situ yang sudah mandi apa belum? Bukan seperti itu. Saudara gosok-gosok terus, apa yang saudara rasakan? Panas ya saudara? Ini membuktikan bahwa di dalam diri kita punya energi. Setuju? Punya energi dalam diri kita. Nah, ada pepatah begini saudara. Jadilah pemimpin dalam diri kita sendiri. Tadi saya katakan bahwa di dalam diri kita ada 50 triliun sel. Dan satu sel itu 1,4 volt. Jadi ada kalimat, jadilah pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap hari kita membawa 50 triliun sel di dalam diri kita ini. Dan ini tidak mudah bikinnya saudara. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mau kita mengusahakannya. Bahwa Tuhan pertama kali sudah menciptakan semuanya itu baik, energinya energi baik, bukan energi yang tidak baik. Semua energi itu baik dan Tuhan memberkati energi itu di dalam diri kita. Firman Tuhan Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan itu menaruh manusia di bumi, di Taman Eden ini yang penuh dengan energi baik. Untuk apa? Untuk supaya kita mengusahakannya dan memelihara energi dengan baik. Warga kerajaan sorga, energi itu apa? Kita lihat dulu sama-sama. Energi adalah suatu bentuk atau wujud yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang diterima dan diolah oleh manusia sehingga menghasilkan kekuatan, menghasilkan daya kemampuan dan daya cipta di dalam diri kita. Oleh karena itu kita butuh energi dalam hidup ini, amin. Supaya ada daya kekuatan, daya kemampuan dan daya cipta di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Kita sudah paham ini. Saat energi itu diproses dalam diri kita, dalam diri manusia, maka energi itu menjadi sesuatu yang abstrak atau zat yang tidak kelihatan. Tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Menjadi sebuah karya, hasil karya yaitu karya kekuatan, kemampuan dan daya cipta yang baru. Dan di alam semesta ini sudah berisi energi-energi yang baik yang Tuhan sudah ciptakan. Di ayat ini Tuhan sudah ciptakan buat kita semua. Dimanapun kita berada ada energi. Di dalam setiap tubuh manusia juga memiliki energi seperti yang kita sudah praktekkan bersama. Contohnya juga udara yang kita hirup melalui nafas kita. Ini adalah energi supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang menjadi orang yang diandalkan Tuhan, menjadi pribadi yang besar, bertumbuh, pintar, cerdas, dan punya karya-karya. Saudara bisa sekolah, saudara bisa kuliah, saudara bisa wisuda. Amin. Ini karena ada energi udara yang masuk dalam diri kita, yang membentuk karya-karya yang luar biasa. Nah, alam semesta harus ditambahin energi, baru mengalami kelimpahan. Alam semesta ada energi, tapi harus ada manusia yang mengusahakan mengelola energi supaya bisa menghasilkan kelimpahan. Ini artinya bahwa Tuhan sudah menciptakan alam semesta yang kelihatan, yang di dalamnya juga terdiri dari energi-energi yang membuat manusia memiliki kemampuan berkarya, mengusahakan mengembangkan semua ciptaan Tuhan menjadi baik. Amin. Alam semesta ini tidak akan bisa diolah, tidak akan bisa berkembang. Kalau saya bicara alam semesta, pasti bicara tentang darat, laut, udara, semua. Dunia pekerjaan kita itu kita sedang berada di alam semesta. Dan ini tidak bisa diolah yang ada energi tanpa adanya manusia. Peran utama untuk mengelola energi adalah manusia. Amin. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mau berpesan sama kita,
kita harus punya energi dan frekuensi terbaik bagi diri kita sendiri. Nah, Tuhan mau sama-sama baca 1, 2, 3. Amin. Tuhan itu sengaja mengambil manusia dan menaruh di Taman Eden di bumi ini. Supaya apa? Di Taman Eden yang penuh dengan energi kebaikan, kita harus usahakan tetap baik. Energi itu harus baik ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hidup kita. Dan memelihara kebaikan itu. Tuhan menciptakan manusia di tengah alam semesta yang sudah dipenuhi oleh energi kebaikan. Yang sengaja disetting, diberikan untuk manusia supaya energi itu harus diusahakan setiap hari, harus dipelihara setiap hari. Ini kenyataannya. Tapi realita yang ada bahwa dunia ini banyak energi negatif dibanding energi positif. Jenis energi yang masuk dalam stok pikiran kita setiap hari yang akan menentukan hasil produksi terbaik yang akan kita alami. Ada dua, energi positif akan membentuk, menciptakan kesuksesan dalam diri kita. Tapi ada energi negatif yang akan merusak kekayaan dalam diri kita. 50 triliun sel bisa dirusak kalau kita masukkan energi-energi negatif dalam diri kita. Oleh karena itu kita perlu mengstok bahan-bahan baku energi dalam diri kita setiap hari supaya bisa terus memproduksi hasil kebaikan, kekayaan dan kelimpahan dalam diri kita. Agar kita tetap sehat pikiran kita, tubuh kita tetap sehat. Karena ada energi baik, energi positif masuk dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara banyaknya energi negatif yang masuk dalam pikiran, dalam perasaan, pikirannya negatif, nontonnya hal yang buruk, yang merusak, yang takut cemas, lalu perasaan saudara akhirnya masuk dan saudara takut, akhirnya saudara darah tinggi dan saudara sakit di sini, sakit sini juga, akhirnya saudara masuk rumah sakit. Nah, ini alasannya kenapa saudara harus memilih energi yang baik, supaya Tuhan mau melihat saudara ada perkembangan yang lebih baik, amin, di dalam kehidupan kita. Dan jangan salah pilih membeli bahan baku energi yang kita stok dalam pikiran kita. Amin. Firman Tuhan berkata, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Kalau kita tahu di situ ada kebaikan, kita ambil kebaikan. Jangan milih yang tidak baik. Jadi Tuhan mau bahwa kita beli semua yang baik, energi yang baik dalam hidup kita, amin. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ambillah energi yang baik, pilihlah energi yang baik. Karena itu adalah energi kekayaan dalam kehidupan kita. Itu adalah energi kelimpahan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir kalau gua ngambil ini, tetap ini energi negatif. Sayang ini Kang tahu ini, rugi nih kalau gua ngambil, tapi itu energi yang tidak baik. Ujung-ujungnya pasti tidak baik juga. Walaupun saat ini baik, tapi ujung-ujungnya pasti tidak baik. Nah, jadi akhirnya firman Tuhan mengatakan, Filipi 4 ayat 8 mengatakan tentang energi yang baik. Jadi akhirnya saudara sama-sama, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, belilah itu semua di dalam diri saudara. Amin. Warga kerajaan sorga, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Baik itu sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, semuanya energi. Dan setiap energi selalu punya getaran, punya vibrasi yang ada dalam perasaan kita. Betul? Saudara senang, perasaan saudara senang. Saudara sedih, perasaan saudara sedih. Ada gelombang frekuensi yang berbeda. Kalau saudara masukkan energi yang negatif, pasti dalam perasaan saudara bergetar rasa sesuatu yang tidak baik. Kenapa saudara seperti itu? Karena saudara dan saya adalah makhluk energi. Katakan bersama dengan saya adalah makhluk energi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita adalah makhluk energi, amin.
Semakin besar energi yang kita terima, energi positif yang kita terima dan bergetar, maka semakin tinggi frekuensi yang ada dalam diri kita. Dan itu bisa menjadi suatu kenyataan. Kalau saudara berkata atas dasar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, keberhasilan dan keberuntungan, kesehatan, kami ambil masuk dalam keluarga kami, masuk dalam suami, istri, dan anak-anak kami. Terus perkataan setiap hari, itu akan menjadi sebuah frekuensi, dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Amin. Amin. Saudara bisa terbiasa sampai sekarang makan nasi karena sudah dibiasakan itu frekuensi berulang-ulang melalui orang tua saudara. Sehingga kalau saudara nggak makan nasi nggak enak. Betul nggak saudara? Saudara kalau nggak mandi nggak enak. Karena sudah dibiasakan energi itu masuk berulang-ulang kepada diri saudara. Kalau firman Tuhan terus berulang-ulang saudara perkatakan, maka akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan saudara. Berkat yang tidak kelihatan akan menjadi berkat yang kelihatan di depan mata saudara. Ini yang terjadi. Karena saudara tercipta, semesta alam ini tercipta karena firman, karena perkataan yang diperkatakan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maka kalau begitu menurut saudara, penting gak mengelola energi yang ada dalam diri kita? Penting gak kita memanage energi yang ada dalam diri kita? Penting gak kita memanage energi yang masuk di dalam diri kita? Energi yang masuk dan keluar dalam diri kita. Penting gak saudara? Kalau saudara mau hidup sukses, tapi tidak mau memanage energi kebaikan jauh lebih banyak di dalam diri kita, maka sama aja nol, nothing. Kesuksesan tidak akan bergerak di dalam diri kita. Kalau saudara punya usaha, saudara mesti optimis bahwa produk saudara bisa dijual. Betul, awal harus seperti itu, harus optimis bahwa ini bisa masuk dalam segmen pasar yang ada. Saudara membangun tim, pemetaan, marketing semuanya. Harus saudara lakukan, harga sudah masuk pangsa pasar low, medium, sama high. Saudara punya produk-produk, saudara yakin dulu bisa jual. Bawa masuk energi positif dalam perusahaan saudara. Maka itu pasti akan berhasil. Amin. Nah, begini saudara. Berdasarkan survei yang ada, kenyataan yang ada, bahwa dalam diri manusia zaman ini, zaman sekarang, banyak orang-orang yang membuang energi sia-sia, dengan sia-sia. Banyak orang-orang yang mengalami kebocoran energi tanpa dia sadari. Dan ini sangat membahayakan, padahal saudara makhluk energi. Padahal saudara butuh energi, betul? Orang tua didik anak-anak harus makan ya supaya dapat energi. Dikasih wejangan yang positif, kamu bisa yakin, kamu pintar, kamu bisa juara. Dan itu memicu, menaruh energi positif supaya apa? Supaya dia semangat dan akhirnya benar-benar bisa. Tapi tidak disadari zaman ini, akhir zaman ini, banyak orang-orang yang membuang energi dengan sia-sia. Banyak kebocoran-kebocoran energi yang tidak disadari. Dan ini harus disampaikan. Padahal kita adalah makhluk energi yang ditugaskan Tuhan memanage, mengusahakan energi itu. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, mari kita lihat energi sebagai uang. Seandainya energi sebagai uang, apakah uang ini bernilai? Kalau 50.000 ini dipakai untuk 2 hari lah ya, 2 hari. Menurut saudara, apakah saudara harus habiskan ini 1 hari, atau saudara mesti benar-benar perhitungkan bahwa ini bisa buat 2 hari? Saudara, mungkin hari pertama saudara beli mie goreng sama mie kuah sama telur gitu kan. Nasi udah ada di rumah. Hari kedua saudara beli apa saudara? Beli sop-sopan gitu kan. 7.000 sekarang nggak bisa goceng ya. Lalu raciknya 2.000 gitu ya. Udah bisa. Ya kalau masih ada uangnya beli bakso potong-potong ya. Kalau nggak ada ambil di rumah Bugam baksonya. Nah, kita harus mikirin bahwa 50.000 ini adalah energi yang harus kita pakai untuk 2 hari. Tapi yang terjadi saudara, zaman ini banyak orang-orang yang membuang energi dengan sia-sia.
Banyak kebocoran yang tidak disadari. Dia menganggap energi ini tidak bernilai, tidak ada artinya. Dan itu salah. Ini contoh ceritanya ya, supaya saudara paham. Bahwa banyak kebocoran yang tidak disadari. Banyak orang-orang sekarang zaman ini membuang energi. Ya, misalnya begini saudara. Saudara dapat tugas untuk harus mengirim email kepada customer. Atau mengirim email tugas kuliah seperti itu ya. Kalau enggak saudara tidak dapat nilai atau saudara tidak dapat PO dari customer. Lalu tiba-tiba saudara pegang handphone, ting, TikTok. Bagus nih keranjang kuning nih. Kayak lucu-lucu, saudara scroll TikTok. 10 menit, 15 menit, keenakan. Lalu muncul lagi, ting, IG. Lalu saudara scroll lagi. Lalu ting, yang lebih heboh lagi, WhatsApp grup. Lebih heboh kan, woi, gitu. Jangan gitu dong, woi. Kayaknya saudara lihat di online, kayaknya kalau saudara nggak update, nggak komen, bukan saudara begitu ya. Dan ini ya, akhirnya sudah dilihat jam 45 menit sudah terbuang. Saudara 45 menit harusnya sebelumnya ngirim email yang penting. Tugas yang penting, 45 menit saudara sudah buang energi saudara. Secara tidak kita sadari ada kebocoran energi yang terjadi. Sesuatu yang penting diabaikan. Lagi baca rema SMA. Tiba-tiba ada TikTok bagus nih, coba lihat ini geser dulu remanya. Ada IG, ada WhatsApp grup, lagi seru. Jadi, udah jam 9 lewat nih. Lebih lah, gampang lah, besok masih bisa lah. Nah, ada sebetulnya rema itu adalah energi firman Tuhan. Akhirnya hilang karena ada kebocoran-kebocoran yang tidak saudara persiapkan, tidak saudara rancang, saudara lakukan itu. Betul saudara? Itu yang terjadi zaman sekarang ini di media sosial. Banyak orang-orang mengalami kebocoran energi secara tidak disadari, membuang energi dengan sia-sia. Oleh karena itu firman Tuhan mau supaya kita kembali memiliki energi dan frekuensi terbaik dalam diri kita sesuai dengan tema ini. Amin. Artinya bahwa survei zaman ini sebanyak 90% orang mengalami kebocoran energi. Sehingga jangan heran kalau energinya habis, maka yang tersisa adalah energi-energi negatif. Sehingga apa saja yang jadi negatif? Lihat cuaca panas saja komplain. Hujan komplain, pesan bakso kepanasan komplain. Makan di warteg dingin lauknya komplain. Tunggu Gojek lama komplain. Lapar ngedumel, kenyang ngedumel, bingung dah. Lagi disuruh teman nggak mau kesel. Disuruh orang tua kerja ngedumel. Disuruh sama bos, atasan nggak penuh sukacita. Ada apa bos? Udah kasih yang lain nih bos. Waduh, ini yang ngeri. Dengerin omongan suami, udah talu, istri talu. Talu ya, tanggung. Itu pemicu. Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Prioritas suami istri ya, tinggalin dulu itu. Dulu nggak ada itu, baik-baik aja ya. Warga kerajaan sorga. Dan komplain apa aja masalah kecil komplain. Kenapa? Karena ada kebocoran energi yang sudah terjadi. Saudara membuang banyak energi untuk hal yang tidak begitu penting. Akhirnya ujung-ujungnya merasa mudah terintimidasi. Akhirnya berkata semua orang gak bisa ngerti gua ini. Karena ada kebocoran, habis energimu. Gua merasa direndahin, gua merasa selalu salah. Karena apa? Energi positifmu bocor. Energi kebaikanmu minim karena adanya apa? Adanya yang terbaca adalah energi negatif. Yang tidak disadari. Masih ada dalam dirinya. Akhirnya tersisa energi negatif dalam diri kita yang dapat dibaca dari media, dari pergaulan yang salah. Akhirnya yang keluar dari perasaanmu, dalam perkataanmu adalah hal negatif.
Artinya sudah tidak ada kualitas lagi, minim kualitas, perkataan sia-sia atau yang kosong keluar. Inilah yang disebut energimu sedang berada di level frekuensi terendah. Dan ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus serius benar-benar memanage energi dalam diri kita. Amin. Saudara harus manage. Firman Tuhan berkata bahwa bukan apa, bukan seberapa, tetapi firman Tuhan katakan bagaimana kita menerima energi itu dengan baik. Ada rahasia bagaimana kita menerima energi. Sebenarnya adalah ini hidup dalam iman. Tapi tema-tema yang saya sampaikan nggak mau terlalu rohani, saudara. Ya, banyak sekali tema-tema rohani sekali kata-katanya. Saya lebih senang temanya pola pikir sumber kekayaan, energi kekayaan, dan sekarang energi dan frekuensi terbaik. Supaya saudara mengerti bahwa konsep umum yang dimasukkan dalam hal rohani supaya mengena, supaya nggak terlalu jauh, saudara ya. Supaya frekuensinya dapat. Karena nggak semuanya frekuensinya sama, rohani yang tinggi di sini semua. Nah, saudara, kalau saudara datang ibadah, saudara mesti pakai rumus ini, saudara. Swear. Karena gereja itu bukan sekedar informasi, bukan dapat informasi. Kalau sekedar dapat informasi, kalau saudara nonton bioskop justru saudara lebih hafal. Peristiwa di bioskop itu atau drakor, saudara lebih ingat dibanding khotbah minggu pertama bulan kemarin tentang apa, saudara. Kita bukan cuma butuh informasi, tetapi kita di gereja ini butuh emosi. Emosi itu adalah energi. Energi itu datangnya dari perasaan dalam keyakinan. Kalau saudara mengaminkan firman Tuhan yang dikhotbahkan, saudara amin. Masukkan dalam keyakinan saudara, masukkan dalam perasaan saudara. Dan saudara komunikasikan, aku percaya Tuhan, firman Tuhan ini bisa hidup di dalam diri saya. Maka saudara akan mengalami transformasi, perubahan di dalam kehidupan saudara. Amin. Banyak orang-orang Kristen yang mudah lari mempindah agama karena dia setiap hari datang ke gereja cuma mendapatkan informasi, tetapi tidak membawa keyakinan, perasaannya, di emosinya, dan tidak memperkatakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya firman ini untukku, firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupanku. Kalau saudara katakan itu, lama-kelamaan frekuensi semakin kencang, kuat, dan menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita belajar tentang frekuensi sekarang. Ternyata frekuensi ini adalah menjadi sebuah alat, sebuah cara penyembuhan yang terjadi. Nah, saya tidak tampilkan, tetapi ada 4 yang saya lihat di Google bahwa beberapa metode penyembuhan menggunakan frekuensi yang populer dan caranya. Yang pertama, terapi suara atau sound terapi. Ya, kalau saudara lihat di YouTube, frekuensi terapi kesembuhan pikiran, sakit pinggang. Nah, itu ada. Terapi suara adalah salah satu bentuk penyembuhan dengan frekuensi yang paling sederhana. Dalam terapi ini instrumen seperti gong, garpu tala, atau mangkuk Tibet digunakan menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu yang bertujuan untuk memanaskan kembali tubuh yang capek, yang lemah, yang susah tidur, harus digunakan dengan suara, frekuensi. Lalu ada terapi frekuensi rive ya. Seperti yang disebut sebelumnya, ini untuk gelombang frekuensi ini diarahkan ke tubuh pasien untuk menghancurkan patogen tersebut atau virus-virus bakteri yang ada dalam tubuh. Lalu ada bioresonance terapi. Ini bisa metode frekuensi elektromagnetik yang bisa menyembuhkan alergi, gangguan metabolisme hingga penyakit kronis. Lalu yang 4, terapi elektromagnetik. Ini bisa menyembuhkan cedera-cedera tulang. Dan ini bicara frekuensi. Saudara harus pahami ini, ada energi, pasti ada frekuensi yang akan membuat saudara bisa berkembang, mengusahakan jadi sehat dan penuh kelimpahan dan diberkati oleh Tuhan.
Amin. Nah, di alam semesta ini ada dua energi, yaitu energi positif dan energi negatif, yang masing-masing memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau saudara banyak menerima energi negatif di dalam diri saudara, di media, di pergaulan komunitas, energi negatif, maka perilaku saudara akan negatif. Kalau negatif pasti akan cenderung akibat atau hasilnya negatif. Tapi kalau saudara mengambil energi yang positif setiap hari, mendengarkan berita-berita yang baik, firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, maka alam semesta akan membaca diri saudara dan akan mendukung saudara untuk mendapatkan keberhasilan, kelimpahan, dan kekayaan di apapun pekerjaan dan usaha saudara. Ini namanya hukum semesta alam. Karena semesta alam sudah menyaksikan penciptaan saudara di hari ke-6. Semesta alam diciptakan hari ke-1, 2, 3, 4, 5. Dia itu nontonin penciptaan saudara. Dia tahu hukum-hukum Tuhan yang ditaruh di semesta alam. Kalau saudara punya energi kebaikan, positif sesuai dengan firman Tuhan, alam semesta akan mendukung, mensupport saudara untuk bisa mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Ini rahasianya. Makanya ada yang disebut hukum karma, kepercayaan yang lain. Tapi sebenarnya semesta alam sudah menyaksikan hukum-hukum Tuhan. Kalau ada energi kebaikan, ini akan masuk. Jadi semesta alam itu seperti perusahaannya. Sang pencipta adalah Tuhan, bos. Sudah dibuat sistem di alam semesta, bahwa keberhasilan dan keberuntungan adalah kalau manusia mengikuti jalur-jalur kebenaran firman Tuhan, maka alam semesta akan mencari jalan keberhasilan, mempertemukan sama orang-orang yang punya frekuensinya selaras. Nanti kita sama-sama ya. Alam semesta akan mempertemukan orang-orang percaya dengan frekuensi yang selaras. Ya, oleh sebab itu rubahlah diri kita kepada frekuensi yang memiliki energi kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah. Saudara harus pilih frekuensi yang tinggi. Hari ini pesan Tuhan harus mengarahkan saudara kepada frekuensi yang tinggi. Apakah frekuensi yang tinggi itu? Adalah seseorang yang menerima energi berulang-ulang setiap hari. Energi kebaikan, memiliki stok energi kebaikan sehingga mampu merespon dan melindungi diri dengan baik semua serangan-serangan yang tidak baik. Nah, frekuensi yang rendah adalah seorang yang minim atau kehabisan stok energi kebaikan. Sehingga saat mengalami serangan-serangan energi tidak baik, maka akan cepat diterima juga dengan tidak baik. Hingga akhirnya membuat kerusakan di pikiran dan di perasaan, bahkan di tubuh. Warga kerajaan sorga, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, pernah nggak ngerasain ya kalau saudara datang ada di ruangan, tiba-tiba ada yang masuk orang nih yang saudara tahu dia nyebelin. Kalau ngomong ngejeblak aja bikin orang sakit hati begitu. Pernah nggak saudara? Pasti pernah nih. Pernah nggak? Atau saudara diam-diam aja? Atau saudara pernah nggak ngalamin bahwa di ruangan itu tiba-tiba ada yang saudara banggakan, wah ada energi positif yang masuk nih. Apakah saudara bisa merasakan energi negatif? Wah lu lagi nih. Ya lu lagi. Tokoh saudara itu adalah pergerakan frekuensi. Saudara bisa membedakan kalau dia yang datang ini frekuensi yang tidak baik nih. Tidak sama dengan saudara. Tokoh saudara, kalau saudara hidup dalam energi yang baik, maka saudara akan membentuk diri saudara energi yang lebih tinggi. Dan saudara akan bisa membedakan, ini bukan level gua nih, frekuensinya beda sama gua nih. Saudara pasti mengalami itu. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Amin. Tapi berubahlah dalam pembaruan budi kita. Ini bicara frekuensi. Lalu bicara dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya adalah perkumpulan orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alirannya, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita pasti mengalami itu semua. Betul? Kayaknya kita harus pergi aja nih, kita nggak sefrekuensi dengan mereka nih. Kita nggak sefrekuensi, kita pindah aja deh. Betul? Saya pernah, bro, lu kok nggak ini lagi sih? Yuk kita karaoke lagi yuk. Kita dugem lagi yuk. Saya bilang, nggak bisa. Dalam hati saya, frekuensinya udah beda. Kalau dulu masih selaras. Dulu waktu saya kerja di diskotek 4-5 tahun, masih selaras. Saya support, malah lu mau di mana? Mau beli barang di sini, beli barang di sini. Saya support. Tapi sekarang frekuensinya sudah beda, sudah tidak selaras lagi. Nah, itu yang kita alami, itu yang Tuhan mau. Amin. Frekuensi yang Tuhan mau adalah penuh dengan energi-energi kebaikan. Amin. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kalau nanti kita akan lihat ya. Saya buatkan ini tadi, frekuensinya. Energi-energi baik yang masuk dalam diri kita secara berulang-ulang itu ternyata bisa meningkatkan dan menggerakkan menuju frekuensi yang lebih tinggi, menuju hasil yang jauh lebih baik, yang menuju pemulihan, kesembuhan, kebaikan, kelimpahan dalam diri kita. Bagaimana cara Anda menangkap energi, itulah yang akan menentukan frekuensi yang ada dalam diri saudara. Firman Tuhan mengatakan gini saudara, kita baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan mau saudara kita melakukan bagaimana. Kita carinya bagaimana kamu hidup. Bukan apa, bukan seberapa banyak. Tetapi bagaimana kamu hidup mengelola energi dalam hidup saudara. Ya. Bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana caranya, bukan apa Tuhan yang harus aku terima berkat. Tapi bagaimana supaya berkat itu hadir dalam hidup saya. Saya mau tahu Tuhan caranya. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini adalah gambar frekuensi. Ya, ada delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Nah, banyak orang-orang yang punya frekuensinya rendah. Jangan sampai datang ke gereja frekuensinya rendah seperti ini, saudara, delta 0,53 Hz. Kondisinya tidak terjaga, sensor dengan dunia luar terputus, tidur, nyenyak, gak sadar begitu. Gak ada ya orang-orang di gereja, datang gereja tidak sadar. Gak ada ya, semua sadar, amin. Sadar. Nah, kondisi setengah terjaga, theta. Orang-orang yang seperti ini setengah terjaga tidak dapat informasi, tidak dapat transformasi. Karena cuma informasi, tapi keyakinan tidak dapat. Bagaimana mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, tetapi semakin ke atas ini adalah bicara kesiapan, kesiagaan. Di mana ada aktivitas yang begitu kuat. Saat kita memperkatakan firman Tuhan, slow, udahlah. Hidup ini seperti air mengalir, yang mengalir mah ikan mati saudara. Ya, sama yang ngambang, kuning. Nah, itu. Tetapi kita orang yang hidup, kita dikasih tantangan masalah supaya kita maju. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Nah, saudara, semakin aktivitas energi banyak kita terima, maka frekuensi ini terus bergerak. Terus bergerak. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Di bawah alam sadar kita. Menjadi sebuah, karena sudah dibiasakan setiap hari kita baca firman Tuhan, maka
alam semesta akan mencari jalan di dalam diri kita untuk menciptakan yang tidak nyata menjadi sebuah kenyataan. Amin. Amin. Sampai sekarang kita makan harus ada nasi. Kalau nggak ada nasi belum makan. Ya. Mah, Pa, kan belum makan nasi. Baru udah makan roti, bubur kacang hijau. Belum makan nasi. Orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal makan hamburger ya gitu. Belum makan nasi, ya belum makan. Nah itu saudara, kita mesti benar-benar tingkatkan frekuensi kita. Amin, mumpung masih ada waktu hidup di dunia ini. Jangan sampai kita minim energi, minim frekuensinya kita seperti orang tidak sadar, padahal kita dihidupkan dengan kesadaran di muka bumi ini. Nah, minimnya asupan energi, kebaikan setiap hari akan mengakibatkan orang masuk pada level frekuensi yang rendah, yang cenderung berpikir, berperasaan, mengatakan hal yang negatif keluar dari dirinya. Jangan sampai saudara pikir, gue mah gak ada artinya, gue mah jelek, gue mah seperti ini. Saudara harus tingkatkan asupan energi dalam diri saudara, supaya frekuensi itu bisa terus semakin kencang. Betul? Saudara, kalau saudara saya suaranya pelan, saudara tidak akan dengar. Apakah saudara mengaminkan? Gak tahu kan saudara? Karena frekuensi volumenya kecil, tidak sampai. Tetapi kalau frekuensinya besar, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong hidup kita? Tuhan itu hidup, amin. Tuhan itu bekerja saat kita memperkatakan firman Tuhan, amin. Saudara, amin, saudara tepuk tangan. Karena saudara, frekuensi saya volumenya besar. Ya, jangan sampai minim asupan energi kita sehingga frekuensi kita rendah. Sehingga kata firman Tuhan Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hati keselimpat nih. Seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang-orang yang penuh energi, orang-orang yang frekuensinya bagus, tinggi, ada masalah, biasa aja lewat. Nggak terlalu fokus sama masalah. Karena penuh dengan energi, penuh dengan frekuensi. Yang dia fokuskan adalah bagaimana aku tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Masalah memang diizinkan oleh Tuhan waktu di Taman Eden. Tuhan itu izinkan ada ular. Untuk apa? Supaya kita diperkaya oleh energi. Frekuensi kita ada frekuensi memandang Tuhan. Kalau kita sudah tinggi maka masalah demi masalah terlalu kecil. Karena terlalu besar energi yang ada dalam kita, energi kebaikan. Amin. Oleh karena itu hidup kita harus penuh dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur setiap hari. Penuh dengan firman Tuhan. Amin. Di jalan kita menaikkan pujian, penyembahan, tiba-tiba ada masalah. Karena kita saking enaknya menyembah Tuhan, kita abaikan itu masalah. Nah itu yang Tuhan mau. Tiba-tiba ada jalan keluar karena fokus kita kepada hal-hal yang rohani, fokus kita pada energi kebaikan. Maka alam semesta akan bantu menyelesaikan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Itu caranya saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah yang terakhir nih ya, Roma 12 ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Amin. Tuhan mau hari ini pesan Tuhan, perbanyak energi setiap hari. Jangan salah beli, jangan salah ambil. Amin. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, penuhilah dengan hal rohani dalam diri kita. Maka keinginan daging akan berkurang dalam diri kita. Kita gak bisa bilang, Tuhan lepaskanlah aku dari yang jahat. Tuhan aku gak mau lagi terikat dengan dosa. Tapi kau gak baca firman Tuhan, gak bersekutu, gak datang beribadah. Saudara akan terus terikat dalam kehidupan dosa. Galatia 5 ayat 16 itu ayat yang jitu. Bagaimana supaya air teh ini, satu gelas ini bisa jadi bening? Caranya bagaimana? Saudara harus tuangin terus air bening putih ke dalamnya sampai dia luber, sampai dia menjadi bening. Hidup rohani
Kehidupan rohani itu harus setiap hari saudara. Gak bisa setiap minggu, gak bisa sebulan sekali. Harus setiap hari isi firman Tuhan, isi doa, pujian, penyembahan. Maka keinginan daging itu tiba-tiba kita menjadi sebuah hal yang, oh gue gak layak lagi nih. Sorry, gue gak bisa melakukan itu lagi. Amin. Warga kerajaan sorga. Sekarang begini, bagaimana dengan asupan energi yang kita terima setiap hari? Minim atau tidak ada? Kalau tidak ada, jangan heran setiap ada masalah kau mengalami reaksi-reaksi negatif. Tuhan mau hari ini kita perbanyak energi positif, sehingga saat ada masalah kita tetap bisa tersenyum. Gak apa-apa, aku doakan, aku berkati. Amin. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan energi positif kebaikan. Saat saudara mulai bersyukur mendoakan orang tersebut, energi yang saudara tampung keluar menjamah orang tersebut, menyelesaikan masalah yang ada, karena energi itu ada pertukaran. Amin. Nah sekarang apakah mencukupi untuk mendapatkan frekuensi yang tinggi di tengah dunia yang jahat ini? Mau tidak mau, dunia ini sedang mengalami hal yang tidak baik saudara. Minggu kemarin rusuh itu dunia ini, DKI Jakarta Jabodetabek sedang di awan hitam energi yang tidak baik. Yang demo sama yang premanisme gak ketahuan saudara. Gak ada yang ikut kan saudara? Dapat apa saudara? Balikin ya. Energi negatif banyak, semua disulut sedikit ikut. Nah hari-hari ini pesan Tuhan, kita harus jaga omongan kita. Yang sia-sia gak usah dikeluarin. Omongannya yang sia-sia gak usah dikeluarin. Jaga pikiran kita, jaga perbuatan kita. Karena energi ini langsung seperti magnet. Kita ngomong set, ditangkap sama iblis. Dan dia merusak perasaan kita, merusak pikiran kita. Warga kerajaan sorga, tingkatkan energi setiap hari dalam diri kita. Maka frekuensi itu akan berkembang tinggi, maju. Dan membuat kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan.